perjalanan melalui rumah singgah berbasis pesantren itu hampir 4 tahun. Itu mereka diajak STMJ pun susah. Tidak semudah kita mengajak mereka. Itu butuh waktu dan butuh perhatian yang begitu besar. Dan itu butuh penanganan yang tidak ringan. Saya saat itu dapat fasilitasi dari Pemprov selama 4 tahun bikin rumah singgah di Kaliurang berbasis pesantren. Wikus di ru'yah di apa-apa ya anjat aja balik main nang embong. Tapi karena memang mereka sudah menjadi kebutuhan di jalan. Mereka ketika kita cuman hanya saja kita memberikan penyadaran kepada mereka. Ketika mereka mengamen jangan sampai nakal. Ketika mereka mengamen dengan yang baik, lagu-lagunya lagu-lagu yang baik. Ketika waktunya sholat ya sholat. Itu bagian dari pendekatan. Kalau kemudian untuk menghilangkan mereka harus tidak di jalan, itu yang sudah sulit. Akhirnya kalau mau begitu, akhirnya kalau mau begitu dikembalikan ke Desaku Menanti. Desaku Menanti. Kalau bapak-bapak ibu semua mendengar curhatannya orang-orang dinas sosial, ya apa caranya menjaga mereka di Desaku Menanti tidak kembali ke jalan. Itu juga bukan hal yang mudah. Butuh waktu, butuh proses, butuh kampung topeng. Akhirnya menjadi kampung topeng itu. Bagaimana ditempatkan di desa paling pucuk agar mereka tidak kembali ke jalan, itu juga butuh proses. Ada pendampingan 1-2 orang nggak kuat, minggat lagi. Itu proses. Dan itu butuh waktu yang sangat panjang. Saya kira itu kalau untuk anak jalanan itu butuh pendekatan yang super ekstra. Termasuk nanti juga bagian dari kerjanya Karang Taruna saja. Saya bantu Pak Sur, keren. Kalau perlu jadikan anggota Karang Taruna. Enggak kalau benar. Biar teman sebaya. Iya. Monggo Mas Wahid. Terima kasih. Kemudahan Islamia dan juga Ketua Komisi D atau Wanedi dan Wakil Ketua Pansus Kupan Mas Sejati yang juga kami hormati dan juga teman-teman Komisi D yang alhamdulillah bisa tahu. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Muhammad SAW. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Malakos yang sudi mengundang kami masuk dalam perkara kemudahan di sesi kita ngobrol lah sebenarnya untuk mencari informasi dan juga pada teman-teman yang ada. Intinya dengan adanya Lembaga Kepemudaan ini adalah untuk memastikan kepastian hukumnya bahwa pemuda-pemuda yang ada di Kota Malang ini mendapatkan semacam dukungan melalui APBD atau semacam pemerhatian dari pemerintah Kota Malang supaya pemuda-pemuda yang ada di Kota Malang ini menjadi pemuda-pemuda yang masuk inginkan tadi pemuda layak yang Kota layak pemuda yang diinginkan masuk seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya lembaga ini memang intinya seperti itu. Dan masukan dari teman-teman UKP yang kemarin itu rata-rata kita ini kan belum ada kepastian bahwa UKP ini belum ada dapat perhatian langsung dari pemerintah. Ini yang harus kita yang harus kita pastikan bahwa UKP ini juga harus mendapat perhatian dari pemerintah. Tapi harus berkenan dengan dana hibah dan harus pemuda yang asing malang. Ini yang harus dibedakan. Karena kemarin itu kalau kita ada yang dari OKP
dari luar Jawa itu. Orda. Ya. Kita juga sudah buka. Karena kita kan APBD ini kan untuk masyarakat utama. Tapi belum banget. Nah, harus diatur nanti jadi kalau kami mudah-mudahan dengan adanya Raperda ini ada kepastian hukum ke depannya supaya kemudian lebih dibaca. Kami terima kasih. Jadi dengan ucapan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu. Yang saya hormati jajaran pimpinan Human Pos, yang saya hormati ketua, wakil ketua dan anggota kajian muda. Alhamdulillah, syukur kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, saya ini diundang Mang Pos sering narasumber tetap. Baik. Bicara tentang Raperda ini, saya tidak akan masuk pada perdebatan muda itu, tetapi intinya dalam menyusun perda itu sebetulnya adalah memang ada aspek yuridis itu harus ada cantolannya. Jadi saya sebetulnya di sini ilmu hukum, spesialisnya hukum tata negara. Tapi ditambahi Malang Pos ini kebijakan publik. Nah, ini kadang-kadang saya kurang enak sebetulnya. Ya, jadi saya sebenarnya spesialisasi adalah hukum tata negara. Baik, saya lihat menjadi staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial UN, karena UN itu belum ada fakultas hukum. Ya. Saya juga ngajar di UB, di dosen luar biasa. Ya, tapi di banyak UN, ya, karena kamu sudah tahu banyak kelas, jadi ngajar di beberapa tempat sudah saya kurangi. Terus sekalian, jadi Raperda Kepemudaan ini sebenarnya itu kan cantolan di atasnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Itu yang sebetulnya menjadi rujukan utama. Di situ jelas umur 16 maksimal 30. Termasuk ada substansi penting yang perlu diadopsi di sana. Dari sisi legal drafting, teknik menulis perda itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, saya melihat dasar hukum dari Raperda itu belum mencantumkan itu. Harusnya itu masuk. Nah, aturan menulis Raperda itu harus di situ semua. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bagaimana yang sudah ada perubahan, sehingga itu belum disempurnakan. Terus sekalian, sebelum saya bicara tentang persoalan pemuda, rancangan perda ini, mohon maaf, lebih banyak mengadopsi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Itu kelemahannya. Jadi ada local wisdom, ada kearifan lokal dan hal-hal yang perlu diatur. Kalau dalam undang-undang ini ditegaskan karakteristik daerah, potensi dan karakteristik daerah itu yang belum diatur. Itu kelemahannya. Sehingga kelemahan teman-teman menyusun perda itu hanya copy-paste undang-undang di atas. Ya sebenarnya dia nggak apa-apa. Karena kalau menyimpang dari undang-undang itu nggak boleh juga. Nanti undang-undang itu dengan perda itu tidak ada perubahan, tidak ada local wisdom sama sekali tidak. Jadi paling banyak mengadopsi. Coba nanti Bapak Yusuf bisa bersandingkan antara undang-undang itu dengan perda itu keplak. Tidak ada perubahan, tidak ada local wisdom sama sekali tidak. Kelemahan kedua adalah terlalu banyak dalam perda ini kemudian memberikan ketentuan lebih lanjut mengatur dalam peruang. Itu kelemahannya. Saya mencatat ada 9 amanat dalam Raperda ini untuk diatur lebih dalam peruang. Misalnya mulai dari pasal 8, pasal 10 ayat 2, pasal 14 ayat 3, ada pasal 11 ayat 3, ada pasal 8 ayat 2 juga begitu. Ada pasal 20 ayat 3, ada pasal 30, ada pasal 33 ayat 4. Itu semua mengamankan dalam peruang. Untungnya dalam, bukan dengan. Kalau dengan bagus sekalian, berarti harus ada perwal yang bunyinya sama seperti itu. Kalau dalam cukup satu perwal mengatur itu. Nah, ini yang kadang tidak pahami. Kemarin membahas tentang revolusi kemarin, saya juga diminta oleh Pasus. Saya lihat kok ini kok terlalu banyak dalam perwal. Nah, ini kan satu cukup. Ya, kalau dengan perwal. Nah itu.
Kalau dengan perwal berarti kan harus banyak perwal. Tapi kalau ini dalam, hanya saya begini, baru sekali begini saudara. Usahakan ranperda ini mungkin lebih disederhanakan dalam arti policy umum yang disepakati antara eksekutif dan legislatif itu tidak terlalu banyak diatur dalam perwal, tapi harus diatur di perda ini agak rinci. Saya bahas ada satu perda yang dibuat perwal. Saya lihat ada 16 perwal. Ada 16 yang harus di-breakdown, diatur dalam perwal. Itu banyak. Harusnya hal-hal yang cukup diatur perda harus diatur perwal. Jadi sehingga agak rumit. Nah, itu dari sisi campuran atas. Nah, sebelum masuk substansi, saya lihat di sekalian. Berbicara tentang pemuda dalam konteks yang kita bahas sebetulnya adalah kita harus mampu menjabarkan kebutuhan apa sebetulnya bagi pemuda, tantangannya, berangkat dari tantangan dan potensi yang ada di pemuda itu. Tantangan pemuda kita saya kira banyak, ya, mulai dari radikalisme misalnya, sehingga nanti ada upayanya apa? Ketahanan, bukan hanya informasi yang saya berikan Mas. Oh ini, tapi ada ketahanan yang beli. Itu kan sebenarnya harus dimasukkan. Ya, karena maaf di dalam kemudahan itu tidak masuk. Ada upaya bela negara dan seterusnya, tapi tidak spesifik. Ya. Jadi kembali pada tantangannya apa saja. Saya kira banyak tantangan kita. Misalnya narkoba. Di era saya mahasiswa, saya kira tidak seperti sekarang tantangan. Dalam minggu terakhir ini, pemberitaan di media termasuk di Malang Post misalnya, ada Polres Malang Kota menangkap 5 bandar narkoba, bahkan sampai ratusan ribu butir. Terorisnya dia kategori umur muda, 35 tahun. Ya, itu kan masih muda. Meskipun dalam kategori tidak masih muda, tapi kan itu masih umur yang memang. Iya, dari situ produktif dia sudah mampu itu. Tantangan berikutnya adalah tadi radikalisme. Kita tahu bahwa salah satu PTN di Malang ada yang versi DBT kan terpapar radikalisme. Kemudian hoax bisa tadi disampaikan. Kemudian tantangan pergaulan bebas. Belum lagi tantangan kita di utama itu kan banyak anjal yang sama ibu ada anak, bahkan anakku yang kemarin dibuka ini. Nah ini kan kita harus menyelesaikan itu seperti apa? Meskipun mohon maaf ibu ya tadi ketika melihat anjal, penanganan anjal itu terutama yang dilakukan oleh perangkat daerah itu terkendala status dia sebagai domisili. Karena domisili dia harus pertama ketika dia diberikan pelatihan dan seterusnya. Tapi bukan berarti kemudian seperti tadi misalnya Porda tidak boleh mengakses program, harusnya bisa. Jadi jangan sampai perda mudanya hanya spesifik kota Malang saja. Kalau hibah iya, meskipun mohon maaf saya tidak mendorong ketika perda dilahir kemudian ada banyak organisasi pemuda yang diberikan hibah. Saya kira tidak perlu. Cukup pengajuan proposal sering isi dan tim, fasilitasi saja, sehingga cair. Kenapa? Ya di era saya dulu mahasiswa mahasiswa membuat proposal kuliah itu biasa. Jangan menggantungkan pada dana hibah. Sehingga dia akan mandiri dari sisi pemikiran maupun secara praktek politik aktivis dan tidak akan mandiri. Ya, sehingga memang tantangan di era aktivis di era sekarang itu lebih berat dibanding dulu. Harus informasi misalnya di era saya tahun 9 bulan kuliah, dulu gak ada HP. Ada HP baru di 99 hari itu hanya bisa memanggil dan menerima. Pesan SMS nggak bisa. Masih pager. Ya, jadi begitu ada pager langsung kalau punya handphone langsung handphone. Ya, kalau langsung telepon pakai ya tidak seperti sekarang. Sehingga tantangannya pun berat. Ya, bahkan demo dan seterusnya itu kan kalau dulu kan banyak diskusi dan seterusnya. Nah, saya ingin masuk pada itu tadi tantangan ya. Yang kedua harus berangkat pada potensi. Tadi sudah singgung oleh Ketua Pansus, ya, potensinya salah satunya kita ini banyak mahasiswa, banyak kampus, itu kan sebuah potensi. Ya, yang saya kira perlu dikembangkan. Jadi bukan hanya perda ini bukan hanya untuk pemuda yang domisili di Malang saja, tapi punya
ya pemuda secara umum gitu. Karena bagaimanapun meskipun mereka bukan di Malang, tapi kan mereka menyumbang yang kontribusi bagi perekonomian di Kota Malang gitu. Ya, kita lihat saja sekarang. Assalamualaikum. Salam. Wah, Kita bisa melihat selanjutnya Tuhan. Kita bisa melihat misalnya bagaimana ketika perkuliahan ini semua daring. Ini kan perekonomian kita sekarang di Kota Malang misalnya itu kan banyak yang warung-warung tutup. Nah, itu kan. Jadi harapannya memang peran Perda ini bukan hanya untuk warga Malang, tapi ya semua pemuda yang ada di Kota Malang, ya terutama bagi kuliah yang bisa ini memberikan menikmati. Termasuk tadi ya ada UKP, ada organ dan seterusnya. Nah, saya melihat tuh sekalian tantangannya dalam Perda ini itu belum tadi katakan masih hanya mengharusi undang-undang, belum ada lokal wisdom. Sehingga saya mengusulkan memang perlu ada tambahan. Misalnya seperti penyadaran, pemberdayaan, pengembangan dan kemitraan itu kan sebetulnya normatif undang-undang. Undang-undang kan sudah ada itu semua. Hanya saja mengarifkan lokalnya belum. Seperti apa misalnya? Misalnya saya lihat aspek pemberdayaannya, misalnya kegiatan yang mengembangkan potensi dan peran aktif pemuda. Setelahnya muncul bela negara, penegakan dan seterusnya. Nah, sehingga poin-poin tadi itu sebenarnya lebih dijabarkan lagi di sini. Jadi tidak perlu diatur lebih lanjut dalam peruang. Termasuk upaya misalnya saya melihat begini. Misalnya di situ ada di pasal berapa itu misalnya memfasilitasi sarana olahraga untuk muda. Berarti kan perlu disinkronkan ini dengan upaya kita kemarin bahas tentang retribusi jasa usaha. Bagaimana mungkin pemuda didorong untuk berprestasi olahraga, memfasilitasi, bahkan di sini ada membuat pondok pemuda. Kira-kira apa perlu? Meskipun undang-undang ada, tapi kira-kira apa perlu pondok pemuda? Apa perlu? Ya kan ya. Kemudian ada lagi di situ. Ya. Jadi ya artinya perlu hal-hal yang dilakukan saja karena termasuk itu sarana pembuatan gedung pemudaan misalnya. Nah itu kira-kira apa perlu misalnya. Karena nanti begitu Perda ini didok itu kan harus dilakukan, harus dilaksanakan nanti pagi, terutama sarana dan prasarana pemudaan. Ya. Nah, poin berikutnya adalah sebetulnya di Perda ini karena merujuk pada undang-undang sudah ada upaya untuk mendorong prestasi pemuda. Hanya saja di situ tidak disebutkan lingkupnya apa. Misalnya non akademiknya, sisi olahraga, misalnya prestasi olahraga, kemudian prestasi lainnya itu belum didorong, termasuk wira swasta. Nah, termasuk penanganannya sebetulnya tidak hanya dilakukan oleh OPD leading sector, OPD pemuda, tapi juga bisa dilakukan yang lain. Misalnya tadi ketika temuan Ibu Anjal tidak putus sekolah, berarti kan di mana peran dinas pendidikan dan pendidikannya, dinas sosial seperti apa? Ketika bela negara di mana bagi spangkolnya? Jadi ini harus terintegrasi kok, jadi lintas perangkat daerah penanganannya. Tidak bisa hanya OPD pemuda saja, tidak bisa. Satu kesatuan ya harus terintegrasi. Sehingga ketika nanti program bela negara, oh berarti ini cocoknya ada integrasi bagi spangkol misalnya. Oh ini pemberdayaannya seperti apa? Meskipun di dinas pemuda itu ada namanya seleksi pemuda pelopor. Saya tidak tahu seperti apa sekarang hasilnya. Saya pernah 6 tahun yang lalu menjadi tim seleksi pemuda pelopor yang kemudian melahirkan Mas Ardi Dalang itu. Saya yang menyeleksi, termasuk ada anak Wijaya itu dia prestasinya punya membuat alat apa itu tidak saya lupa itu. Alat yang bisa mendeteksi yang memperkecil mikrobadi yang bernama mikrobadi susu. Itu sendiri bagus terus sekali. Termasuk ada entrepreneur. Jadi kepeloporan pemuda di sisi ekonominya membuat dulu brownies tempe. Itu didorong. Nah di sini saya lihat
sudah ada tapi pemberdayaannya ekonominya masih belum komplit. Misalnya di sini ada kepemimpinan dia, kewirausahaan dia, kepeloporan dia, tapi seperti apa bentuknya? Jadi mohon tidak perlu, jangan terlalu kemudian itu diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota. Tapi kira-kira kebijakan umumnya apa kira-kira yang disepakati antara eksekutif dan legislatif itu harusnya harus muncul di situ. Karena kalau diatur lebih banyak dalam perwal, misalnya ada 9 itu. Nah, khawatirnya nanti harapan Bapak Ibu sekalian ketika temuan di lapangan misalnya, dan seterusnya itu, kemudian tidak bisa dirumuskan dengan partisi karena nanti perwal itu kan hanya eksekutif, tidak dilibatkan dewan. Tapi kalau perda kan dilibatkan dewan. Sehingga saran saya di 9 tadi itu, 9 poin perwal itu kalau misalnya perlu diatur detail di perda, saya kira silakan diatur di perda. Jangan kemudian mengamanatkan terlalu banyak di perwal. Nah, poin terakhir saya kira tadi penekanan saya adalah pada karakteristik dan potensi daerah yang belum masuk di sini. Jadi saya pada mengadopsi undang-undang kepemudaan nomor 7 tahun 2009. Sehingga mungkin lebih menarik kalau perda ini ada kreasi daerah. Dan jangan hanya terjebak kita ketika lahir undang-undang perda ini kemudian kita bicaranya tentang dana hibah. Saya sebenarnya sudah tidak setuju kalau ada dana hibah itu karena akan membuat aktivis mahasiswa pemuda tidak kreatif. Justru ketika mereka kreatif, terutama nanti mohon maaf, problem di Malang ini kan misalnya AMP, misalnya Alliansi Mahasiswa Papua, kemudian orda banyak, ada banyak orda. Mengapa misalnya mereka gampang mudah tersulut isu informasi? Karena memang mereka tidak ada media aktualisasi yang real kegiatan mereka. Sekarang kalau dulu banyak tempat-tempat olahraga volley dan seterusnya, sepak bola, futsal meskipun bayar ya. Sekarang mana tempat-tempat sepak bola tempat-tempat itu sudah hilang semua. Kalau kita akan bagaimana mereka prestasi. Kemudian belum lagi kegiatan-kegiatan seni budaya. Kita jangan sampai hanya mengadakan perangkat daerah itu kegiatan event yang kelihatan gebiar tapi tidak melibatkan ini peran-peran stakeholder yang lebih luas. Seperti apa? Kelompok tani pabrik seperti itu misalnya. Itu kan hanya gebiar saja tapi hanya menampilkan gebiarnya tapi esensi membangun kreativitas pemuda dan masyarakat kurang. Habis besar. Tapi bagaimana misalnya anak-anak orda itu misalnya perangkat daerah terkait katakanlah bisa dinas pemuda, bisa juga pariwisata didorong agar mereka menampilkan festival-festival budaya yang rutin misalnya. Sehingga mereka tidak ada lagi aktivitas yang seperti pelarian seperti narkoba, kemudian demo-demo yang tidak jelas misalnya gitu ya. Karena kalau demo itu kan biasa, seperti Mas Suryadi ini kan sudah biasa demo ketika mahasiswa kan biasa. Masuk hari itu biasa. Ya. Bahkan mohon maaf, aktivis mahasiswa itu biasanya demo itu menjadi proyek biasanya. Demo kan gitu. Kalau ditawain terus. Ya, proyek demo itu biasanya. Jadi itu. Jadi terakhir sekalian, jadi peran perda ini sebenarnya penting karena dengan adanya perda ini kemudian baru bisa menilai sejauh mana perangkat daerah itu menjalankan perda ini, program-program apa yang dilakukan dan nanti bisa diturunkan pada APBD di breakdown. UPD pemuda ini apa, dinas sosial seperti apa, dinas pendidikannya nanti seperti apa menyambut persoalan pemuda di Kota Malang ini. Jadi bukan hanya pemuda itu tanggung jawab KMPI, tanggung jawab Karang Taruna, tanggung jawab seperti Ansor dan seterusnya. Tapi untuk di Kota Malang, karena potensinya adalah perguruan tinggi, maka mohon potensi pemuda yang ada di organisasi daerah itu juga perlu dilibatkan. Orda itu menarik Pak, Orda di Kota Malang mereka banyak seni budaya yang mereka kembangkan itu banyak Pak. Itu luar biasa kalau mereka dilakukan semacam festival. Saya rindu sebenarnya Malang itu seperti Jogja. Kalau Jogja itu kan Malioboro, itu kan dalam beberapa hari tertentu jam tertentu itu kan ditutup. Di situ ada banyak berkreasi pemuda. Termasuk di Jogja itu kalau kita jalan-jalan ke sana, itu kan orang anak-anak yang main gitar itu main apa? Ya anak jalanan lah semacam itu, ngamen. Itu kan dia
di perempatan itu biasa ngamen, tapi mengamennya menarik, jadi tidak minta-mintain, jadi cukup dia naruh kotak gitu, kemudian sambil dia nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Nah, di Kota Malang tentunya jadi badan pang dan seterusnya itu berkeliaran gitu. Kan diberdayakan. Misalnya dinas sosial, dilatih misalnya apa? Keahlian mereka apa? Ya, yang pang itu keahliannya, karena dia perlu sekolah, misalnya keahliannya apa? Dilatih, misalnya dia minatnya nambal ban misalnya, dia dilatih, diberi peralatannya. Nah, saya pernah meneliti di salah satu kabupaten di Jawa Timur, Pak. Salah satu program kemiskinan yang mereka gebrak itu luar biasa. Ya, bahkan sampai jadi bupati 2 periode, Pak Kris itu wali kota Probolinggo. Itu mulai latih pemuda, dilatih butuh apa, butuh misalnya tambal ban, diberikan alatnya, Pak. Diberikan alat peralatannya, melatih sablon bisa diberikan alatnya, dikasih tempat dan seterusnya, sehingga kemudian anak-anak jalanan dan seterusnya itu dan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif yang paling mudah saya kira mulai hilang, mulai berkurang gitu. Termasuk di Kota Malang yang saya kira rawan adalah radikalisme. Nah, tentu di perda ini sudah ada tadi. Cuman kan di pasal berapa itu? Penyadarannya di pasal 9 dan seterusnya itu juga perlu dirumuskan lebih detail. Seperti apa bentuk penyadaran dalam konteks keagamaan. Nah, itu kan sebetulnya bisa dilakukan oleh ormas-ormas yang memang bergerak di situ. Kemudian misalnya ada Ansor, ada Ikutnya, ada IMN dan seterusnya. Termasuk ada HMI, organisasi Mas Suryadi, saya kira itu bisa dilibatkan. Tidak hanya sekedar demo di jalanan, tapi juga bisa ceramah gitu. Ceramah teman-temannya jangan sampai ada radikalisme. Saya kira itu untuk sekalian beberapa catatan saya dari kantor Kodam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman legislatif pun jadi akan sulit untuk mengintervensi perubahan. Akhirnya apa yang diharapkan teman-teman legislatif tidak tercapai di perubahan. Yang seringkali itu yang terjadi, sehingga menjadi konsisten dengan inkonsistensi. Iya. Itu yang sangat sulit. Tadi diberikan masukan oleh Mas Mudin agar perda itu lebih jelas, hanya cukup beberapa perwa saja yang dibutuhkan dalam pembahasan teknisnya. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan Orda Malang ini berbeda dengan yang lainnya. Karena Malang ini kan, Kota Malang ini miniaturnya Indonesia, seluruhnya ada di Indonesia. Karena akan lebih bagus misalnya festival budaya Nusantara, semua Orda turun menampilkan budayanya masing-masing, itu sangat luar biasa. Tidak harus menunggu apeksi mengumpulkan semua kepala daerah di Malang baru menggelar festival budaya. Tapi sudah setiap tahun bisa digelar dengan menampilkan Orda, bagian daripada fasilitasi pemerintah terhadap Orda yang ada di masing-masing daerah. Ini juga bisa menjadi pengikat G2G, government to government, sehingga pemerintah daerah bisa bekerjasama. Tidak tambal butuh ketika ada kejadian baru menghubungi pemerintah yang bersangkutan. Kita dulu ingat waktu kejadian Papua, kejadian mana itu? Indonesia Timur yang dulu Wisnuwardana, itu baru G2G. Tapi dengan fasilitasi Orda, saya kira akan lebih mudah government to government-nya. Mereka pun akan memperhatikan anak-anak mereka, pemuda-pemuda mereka yang ada di Malang. Ini banyak masukan tadi. Kemudian juga terkait dengan fasilitasi sarana prasarana, lagi-lagi terkait dengan fasilitasi. Kalau mereka sibuk dengan olahraga, mereka lupa. Mereka juga akan tidak berpikir untuk hal-hal yang negatif. Lagi-lagi dibutuhnya sport center di Kota Malang. Kalau yang bangun MCC bisa, bangun sport center saya kira lebih bisa lagi. Itu atletnya bisa masuk, olahraga prestasi bisa masuk, sarana prasarana olahraga pemuda juga bisa masuk. Jadi di ranper desa usaha bisa masuk, ranper pemuda juga bisa masuk. Terakhir mungkin menanggapi tadi Pak Nurdin Ketua Pak. Coba gini, saya respon dulu, maaf. Sport center. Saya lebih setuju sebetulnya daripada kita buat sport center. Fasilitas yang ada diberdayakan.
digunakan. Gor Bina Arok misalnya, itu sebenarnya kalau mau silakan difungsikan khusus pada kegiatan pemuda daripada kita membuat sport center. Karena kemarin kan hasil kita diskusi dengan teman-teman ini kan ternyata hasil operasionalnya itu lebih besar dibanding distribusi yang ditarik dari menggunakan. Kan? Daripada membuat sport center, saya lebih baik karena mohon maaf, Mas Kamin, saya bukan tidak setuju karena justru kalau kita membuat tempat-tempat seperti itu, termasuk Islamic Center itu saya sebenarnya tidak setuju. Karena pengajian-pengajian itu tidak perlu kita fokus di sana, di mana-mana bisa. Tapi tempat-tempat yang ada saja, misalnya seperti Jawa Timur itu di Gerak Sukamata, karena jalannya kita punya provinsi kan. Nah itu kan gambarnya juga mau hilang. Nah itu kalau misalnya dibeli oleh Pemkot untuk kegiatan budaya luar biasa. Sehingga orda-orda itu, misalnya seperti Pak Pade di Bali, teman-teman Bali dikumpulkan misalnya, suruh ngisi tiap minggu hari apa, misalnya setiap hari Senin sampai hari Minggu itu kira-kira hari apa dia ngisi. Jadi mahasiswa apa misalnya. Sehingga ketika ada wisatawan datang, ketika mau menikmati suguhan-suguhan tari-tari dan suksesan itu bisa langsung sana, seperti karena kekuatan kampus Pak Norman, salah satu kekuatan kampus seni budaya itu berada di orga itu, tampilan seni budayanya banyak. Terima kasih Mas Nurdin. Ini juga terkait dengan tupoksinya Komisi D terkait dengan olahraga dan kepemudaan. Karena di olahraga juga ya sempat kemarin dibahas sama Mas Nurdin, mengoptimalisasi sarana prasarana yang ada. Jangan sampai kejadian lagi kolam renang 9 tahun tidak pernah dikuras, kan menjadi sangat lucu. Setelah dikuras malah lebih hijau lagi sekarang airnya, nambah lebih lucu lagi kan, gitu. Setelah dikuras, ditutup, dibuka lagi, lalu nambah hijau baju nih. Lagi, Karena sering ini soalnya. lagi itu. Kan lebih bahaya, lebih bahaya. Kalau ditambah kaporit lagi, nambah mabuk lagi berenang. Artinya pengawasan juga dibutuhkan pengawasan yang begitu kuat dari teman-teman legislatif. 9 tahun, bayangkan 9 tahun air tidak dikuras, dicampur obat terus setiap hari. Akhirnya yang sekali nyemplung atletnya langsung semaput dibawa ke Hermina. Akhirnya ditutup saya kira diperbaiki. Tadi cuma ganti air, setelah dibuka lebih hijau lagi. Menjadi guyonan Mas Nurdin. Saya kira itu. Monggo Ketua Pansus menanggapi. Nah ini benar-benar membuka cara pandang atau cara berpikir gitu bahwa ternyata dana itu bukan jadi satu-satunya source gitu. Meningkatkan creativity atau memperkaya unsur-unsur yang ada di kepemudaan kita gitu. Nah, memang betul Pak, saya sangat setuju juga untuk poin pertama bahwa ternyata Ranperda ini memang tidak mempunyai konsideran yang cukup sehingga strukturnya pun berantakan gitu kan. Nah, padahal yang kita perlu itu adalah sebuah Ranperda itu memang mengacu utama itu ke Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, ini penyusunannya dulu nih, bener dulu gitu kan. Secara strukturnya ya asasnya dulu lah, tujuan, fungsi dan lain sebagainya, baru akan terbreakdown dengan baik gitu. Nah, itu yang memang tidak saya temui di Ranperda ini, sehingga hanya berdasar pada Undang-Undang Nomor 40 maka isinya mutatis mutandis saja gitu. Benar-benar kayaknya copy paste aja gitu, Undang-Undang 40 dipindahin ke Ranperda Kepemudaan gitu. Nah disinilah sebetulnya fungsi kita sebagai pansus untuk memperkaya bahwa kita ini juga udah studi gitu kan, dengan menghadirkan stakeholder seperti jenengan, alhamdulillah dikasih fasilitas juga sama New Malang Pos ini, ada kacamata baru buat kita bahwa memang kondisi kepemudaan di Kota Malang ini benar-benar unik gitu. Kalau bisa dibilang tadi sebagai miniatur Indonesia gitu kan. Nah, seperti saya bilang di awal juga karena banyak pendatang segala macam, sehingga faktor-faktor pendukung atau unsur-unsur baru ini perlu kita pertimbangkan gitu. Sebagai unsur yang memperkaya gitu. Nah, itu terus kemudian saya juga setuju bahwa Ranperda ini memang tidak mengatur norma gitu. Sehingga nanti akan menyebabkan terlalu banyak teknis di perwal gitu. Maka kita harus membuat Ranperda yang inilah budaya audiensi ya.
Jadi kita bisa memasukkan norma-norma itu yang memang harus kita masukkan di sini. Ya, memang karena benar-benar lag menurut saya pemikiran pada ini tuh nggak ada, karena ya itu dari petani saja cuma dikit aja gitu. Ya memang betul kita berdasar pada Undang-Undang 40, tapi nggak boleh lupa gitu bahwa ada unsur-unsur kearifan lokal sebagai entitas yang Kota Malang gitu yang harus dimasukin di sini gitu. Terus kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah ini saya tertarik dengan tadi Bapak juga meng-highlight pernyataan saya tentang lintas sektor. Nah ini yang mungkin bisa kita masukkan salah satunya di konsideran, yaitu berdasar Perpres 66 tahun 2017 tentang koordinasi strategi lintas sektor kepemudaan. Nah di situ nanti kita bisa istilahnya serentak gitu. Semua unsur di Kota Malang ini pemerintahannya itu serentak untuk mengusung atau untuk memfasilitasi kepemudaan. Tidak hanya APD yang terkait saja gitu, tetapi semua unsur bisa masuk ke dalam itu. Jadi terima kasih untuk highlightnya dan untuk kacamata baru untuk kami gitu. Ini sangat menurut saya sangat membantu gitu. Dari 3 hari yang kemarin kita audiensi nggak dapat gitu. Ini adalah sebuah usulan baru menurut kami. Jadi persepsi baru atau kacamata baru, sehingga mudah-mudahan nanti ke depannya ranah perda yang kita susun ini bisa betul-betul kaya dan memfasilitasi. Yang jelas tidak mungkin melenceng jauh juga dari dasar-dasar yang kita usung di konsiderasi. Mungkin itu aja dari saya. Saya sangat happy sekali ada fasilitasi ini, dapat kacamata baru, dapat pandangan baru. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Tidak terlambat. Nambah. Wah, mau kawan-kawan. Pimpinan DPRD dan Pak Wakil hadir, Pak Waka yang sudah hadir kesempatan kali ini. Kami dari Pansus ingin menegaskan bahwa di Pansus Ranperda Kepemudaan ini keseluruhan sudah dibuka dengan lebar-lebar, sudah diuji publikkan, sehingga kami tidak ingin seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Ini alirannya sebetulnya ada 2. Pertama ada yang aliran dari APBD yang di pemerintahan, APBD, APBN, kemudian APBD provinsi. Ada yang mengusulkan sejak kami uji publik pada waktu itu, pendanaan ini ternyata juga ada aliran dari dana asing. Sehingga APBD, dana asing, bahkan dari narasumber tadi tidak perlu kemudian menggunakan dana APBD apalagi dana asing. Nah, pertanyaan sederhananya juga, ketika ini tidak dianggarkan oleh APBD misalkan, maka nanti pemerintah juga dipertanyakan kehadirannya dan perhatiannya kepada pemuda. Dan ini menjadi bedahan kita nanti setelah ini bersama dengan bagian apakah itu perhatian tidak perlu menggunakan dana APBD, kemudian dana asing dan lain sebagainya. Yang kedua, yang ketiga, apa pula kalau ketua ansor harus ikuti ini kan? Yang ketiga ini, yang paling menarik juga di dalam bahasan ini, yang sampai hari ini seksi memang terkait dengan usia. Lagi-lagi terkait dengan usia. Ini kami juga coba catat ada 4 dasar. 4 dasar sehingga ini menjadi bahasan kami untuk diambil sebuah kesimpulan. Apakah dasarnya pakai dasar WHO? Yang kedua, apakah dasarnya pakai usia demokrasi di 2030 sampai 2040 di usia produktif dan tidak produktif. Kemudian pakai dasar atas kedewasaan, kepatutan, kelayakan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah atas dasar suara mufakat. Nah, itu yang paling penting itu ya, suara mufakatnya itu. Nah, suara mufakatnya ini nanti tidak kami simpulkan karena kami sudah mengadopsi. Yang berikutnya juga tadi disinggung soal pemuda. Pemuda ada yang asli di Kota Malang, kemudian pemuda yang pendatang. Ini tidak bisa kita nafikan bagi yang pendatang, karena bagaimanapun mereka juga adalah penyumbang PAD yang besar, karena ada 350-an mahasiswa yang datang. Ya paling tidak perputaran ekonomi ini kan banyak sekali di situ, sehingga itu tetap harus diperhatikan antara pendatang kemudian yang asli dan yang tidak, gitu ya. Kan Pak Suryadi juga kemarin memang sempat kami sinkronkan antara Kesbangpol, kemudian juga kepemudaan, termasuk juga dari Disporapa dan sebagainya. Kami ketemu bahwa kami kemarin adalah mengusulkan kuncinya adalah bukan di asli pemuda Malang atau
pemuda yang bisa berdomisili di mana. Tapi kuncinya adalah ada di KTA-nisasi. Karena KTA-nisasi inilah kemudian yang mengikat secara de facto dan de jure. Nah, saya kira itu sebagai bentuk tambahan, mudah-mudahan pertemuan ini kan menambah khazanah keilmuan kita di dalam bahasan dan pengambilan keputusan. Dan yang pasti kami sampaikan bahwa ini sudah diuji publikan, tidak ada titipan apapun dan ini murni transparansi kan. Tidak ada hal apapun baik dari Ansor, dari Kalimantan, kemudian dari yang lain itu tidak ada semuanya. Ini murni dibahas secara bersama-sama. Terima kasih dan saya kembalikan. Terima kasih Mas Suryadi. Mungkin yang dimaksud tadi Pak, ada anggaran responsif pemuda, baik itu terkait dengan pemberdayaan, pelatihan dan macam-macam yang sudah dibahas tadi di Perda. Jadi sudah jelas menjadi kantolan, bukan hanya dana hibah. Kalau dana hibah itu menjadi membuat kita tidak kreatif, tapi kalau fasilitasi, istilahnya memberikan umpan, tidak memberikan kain, tapi memberikan umpannya bagaimana mereka membuat semakin kreatif. Saya kira itu Pak Ketua, semua juga sudah bicara. Mau kita berikan porsi yang sama. Jadi giliran waktunya Pak, kita memberikan kesempatan kepada Pak Ketua Dewan untuk memberikan pernyataan itu Pak Ketua. Seluruh yang saya hormati, untuk memberikan nasihat-nasihat pada saya, Mas Pramujo ya. Mas Pramudito. Terima kasih ya. Sudah menghadiri. Terus siapa lagi narasumber yang hadir? Belum hadir ya. Baik. Ini Malapos, selaku penyelenggara, pimpinan Pansus dan seluruh anggota Pansus yang saya hormati. Ini adalah putaran terakhir kerjasama antara DPRD dengan Malapos. Apa-apa yang menjadi masukan daripada masyarakat dan terkait dengan pembahasan di KUHAP dan tim Pemkot pun benar-benar saya menginginkan Pansus Kepemudaan ini benar-benar menjadi perda yang bukan saja pemuda itu hanya menjadi objek, tapi dia pun sebagai subjek dari kegiatan. Nah, kebetulan kita 45 anggota dewan ini banyak milenialnya. Saran saya sebelum finalisasi, tolong ke pemuda-pemuda yang ada di dewan ini dikumpulkan juga sebagai masukan akhir. Masukan dari pemuda di DPRD ini apa lagi? Sehingga itu menjadi sempurna lah pembahasan perda ini harapkan. Sehingga perda ini kalau bisa kita nanti carikan jadwal lagi, karena di Bangus jadwal Renja Dewan belum masuk, kita masukkan saja paling tidak di awal Desember sudah bisa kita sahkan. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kita. Saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Malapos. Selamat berjuang selalu, ya percayalah bahwa perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Dan sejahtera. Semoga kerjasama kita terus berlanjut. Nah, kita harapkan Malapos ini tetap bisa memberikan proposal-proposal baru. Sudah, demikian dari saya. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik untuk masyarakat orang-orang dan benar-benar terwujud apa yang diharapkan bersama kita. Pemuda benar-benar diayomi, pemuda benar-benar menjadi perhatian, anggarannya pun menjadi anggaran responsif pemuda. Mudah-mudahan semua tercapai, pemuda bisa lebih hebat lagi, karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada sore hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu dengan semua. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal jariah dengan semua. Allahumma fiq ila qadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.